Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Kita lihat Bapak Ibu sekalian tahapan-tahapan dalam prosesi pernikahan secara agama Buddha. Dan saya lihat dalam ruangan ini selama saya mengikuti atau diundang di tempat ini untuk pemberkatan manten, ya, ini paling banyak, ya, Bapak Ibu yang berada di belakang manten, ya, sudah ada beberapa kali, mungkin ada 10 kali lebih, ya, di tempat ini, ya. Dan juga dari beberapa yang hadir saya lihat sudah mendahului Imlek, ya, itu pakai merah-merah, ya, itu. Dalam filosofi Chinese, merah itu sebagai simbol kebahagiaan. Kemudian yang kedua sebagai simbol menolak bahaya, mara bahaya, ya, dominan dengan warna merah. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian sebanyak ini akan membuat perkawinan ini bermakna dan mempelai berdua yang kita berikan restu, ya, merasa bangga bahwa dihadiri dan juga diorangkan orang sebanyak ini. Saya kan suatu kebanggaan, dan juga yang mengikuti, yang melihat perkawinan Anda berdua bukan saja yang hadir di sini, sebab tadi juga banyak yang pegang HP, ya, sampai sekarang, ya, itu juga menunjukkan nanti akan di-share ke teman dan relasi-relasi, ya, karena perkawinannya perkawinan yang terbuka untuk umum, dan juga bukan perkawinan lari, ya, lari karena ada perkawinan lari, toh, karena ini ada kedua orang tua atau wali, ya, yang menunggu Anda sekalian, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya setiap saya mau memberikan bimbingan nikah, ya, wejangan nikah, itu merasa terbebani saya. Karena apa? Karena saya sendiri itu belum pernah nikah, ya, ngasih wejangan kepada yang mau nikah, mau cerita apa, ya. Namun Bapak Ibu sekalian tidak perlu diragukan tentang mempelai berdua. Sekalipun saya tidak nikah, saya berasal dari, ya, salah satu keluarga. Orang tua saya kan keluarga, ya. Jadi juga tahu tentang pengalaman-pengalaman hidup dalam rumah tangga. Dan juga di samping itu, yang akan diwejangkan oleh ajaran Sang Buddha itu berasal dari pengalaman-pengalaman hidup Pangeran Siddhartha. Jadi sebelum menjadi Buddha, beliau pun pernah berumah tangga, pernah berkeluarga sebagai pasangan suami istri, ya. Perkawinan pada kesempatan pagi ini mendapat skala prioritas karena biasanya sebelum ke jenjang perkawinan ini dibekali dengan bimbingan pranikah terlebih dahulu, ya. Ya, tapi mungkin ada kekhususan hari ini, nanti bimbingan pranikahnya setelah nikah, ya. Karena beberapa pertimbangan hari, karena seorang nikah ada beberapa, ya, itu memakai perhitungan-perhitungan. Diharapkan dengan perhitungan-perhitungan yang matang, tradisi juga. Perkawinan itu perkawinan yang berkualitas sampai rukun, harmonis sampai nenek dan kakek nanti, ya. Kita bisa melihat bahagianya kedua mempelai, ya, ke jenjang ini, bahkan sampai, ya, ternyuh, ya, tadi, ya, belum apa-apa sudah ambil tisu, ya. Ini membuktikan bahwa Anda berdua sangat bahagia di dalam perkawinan ini, ya. Sang Buddha mengatakan berbahagialah seorang laki-laki mendapatkan istri yang setia, berbahagialah seorang suami mendapatkan suami yang setia, ya. Dan juga perkawinan itu bahagia, ya, apabila kedua mempelai itu ada banyak yang sebanding atau sejajar. Ya, kita lihat Bapak Ibu dinilai, ya, nanti ya, mantannya laki-laki ganteng atau enggak? Ya, sangat ganteng, ya. Yang perempuan cantik atau enggak? Sangat cantik, itu sebanding, ya. Gitu.
Saya sebagai orang Jawa, di saat pernikahan itu ada beberapa norma, ya, norma-norma untuk memilih pasangan itu ada 3, ya, bibit, bebet, bobot. Saya kira bobotnya juga sudah standing ya ini, ya, ya, selisih 20 kilo, ya sudah ditimbang ya, ya, gitu ya, bibit, bobot, dan bebet. Nah, di dalam agama Buddha, ya, semakin banyak hal-hal yang sebanding dalam perkawinan itu, peluang untuk kebahagiaan keharmonisan rumah tangga itu semakin besar. Ya, memang di samping ada yang sebanding sejajar, juga sebuah perkawinan bisa diakui di Indonesia itu apabila ada perbedaan. Ya, perbedaannya apa? Perbedaan jenis kelamin. Ya, itu harus beda. Kalau sesama tidak pernah diakui oleh negara. Ya, apa yang sebanding? Yang pertama sebanding keyakinannya, sebanding keyakinan di dalam Buddha Dharma. Ya, di dalam agama apapun itu mengharapkan pasangan itu sebanding dalam keyakinan. Kalau sudah sebanding, untuk menentukan kebahagiaan, ya, teori-teori tentang kebahagiaan bisa satu sejalan karena berasal dari satu sumber, berbeda dari sumber-sumber yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, mempunyai kemoralan yang sama, mempunyai kemurahan hati yang sama, mempunyai kebijaksanaan yang sama. Tentunya semakin banyak yang sebanding dalam kehidupan rumah tangga, sampai kapanpun itu akan berpeluang untuk kebahagiaan dan keharmonisan kalian berdua. Di samping hal yang sebanding, di dalam bimbingan pranikah juga Sang Buddha memberikan beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang suami dan istri. Di antara kewajiban-kewajiban ini kurang lebih ada 6 masing-masing, ya. Di antara 6 itu ada yang sama, yaitu kesetiaan. Ya, harus setia suami istri itu. Kalau di dalamnya tidak ada kesetiaan, jangan berharap ya suami istri akan harmonis dan bahagia. Kesetiaan, ya, itu tadi ada simbol Anda memasukkan cincin perkawinan. Cincin perkawinan itu setelah Anda pakai, itu tidak boleh lobok, longgar, tidak boleh sesak. Sebagai simbol kesetiaan Anda terhadap pasangan suami istri tidak akan pernah berubah. Kalau berubah, jangan berharap rumah tangga Anda akan bahagia. Kemudian, ya, di samping itu dalam tahapan-tahapan perkawinan tadi, di awal tadi masing-masing, ya, itu menyalakan lilin. Kenapa di saat lampu terang seperti ini kok masih pakai lilin? Ya, sebagai simbol pengorbanan. Lilin mau menerangi sekitarnya dengan mengorbankan diri. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kalian berdua ingin bahagia, masing-masing rela berkorban untuk suaminya, untuk istrinya. Kalau masing-masing bersikukuh, ya, mengembangkan ego, ya, keakuan, jangan berharap rumah tangga itu akan bahagia dan harmonis. Semoga Bapak Ibu sekalian dihadiri, direstui Bapak Ibu sekalian sebanyak ini. Apa yang menjadi harapan berdua ini menjadi rumah tangga yang harmonis dan bahagia benar-benar menjadi kenyataan sampai kakek dan nenek. Dan juga saya berharap kalian berdua jangan karena pernikahan ini nanti minggu-minggu berikutnya juga tetap hadir membina diri sebagai umat Buddha. Itu yang akan menentukan juga keharmonisan dan kebahagiaan Anda berdua. Dan juga Bapak Ibu sekalian di tempat ini, silakan Bapak Ibu yang belum, ya, itu datang ke sini di atas, silakan Bapak Ibu setelah pernikahan ini silakan datang foto-foto, selfie-selfie ya bagus ya di atas itu, ya. Silakan berdoa, ya, di masing-masing altar. Bapak Ibu silahkan, ini terbuka untuk umum. Selamat kepada mempelai berdua, semoga Anda berbahagia. Kita berikan aplaus yang meriah untuk mempelai berdua. Sadu, sadu, sadu.